besar saya akan lihat bergerak sideways karena udah ada rally cukup panjang di bulan-bulan Hmm. sebelumnya. Sebelum nanti setelah September baru kemungkinan akan ada pergerakan yang ke atas lagi. Karena setelah September itu katalisnya cukup banyak sih yang bisa menggerakkan market. Untuk arah pergerakan investor asing sendiri seperti apa sih Pak Andre melihat yang sejak awal tahun masih membukukan aksi jual, apalagi di hari ini hampir 1.991 miliar. Nah, ini apa sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh investor asing, Pak Andre? Investor asing lebih cari sebenarnya investor asing lebih lihat dari rupiah ya sebenarnya. Kalau rupiah kita menguat dan stabil, mereka akan confident buat masuk ke Indonesia. Jadi kita lihat sih, kalau kita lihat sekarang rupiah masih kondisinya melemah kan. Itu menyebabkan investor asing kemungkinan masih agak ragu untuk masuk ke Indonesia. Tapi ya ke depan ya saya percaya rupiah akan mulai stabil. Begitu rupiah mulai stabil, atau apalagi kalau ada indikasi rupiah sudah mulai menguat, di situ investor asing akan mulai masuk ke Indonesia. Tapi kalau Anda melihat sepanjang tahun ini, di tengah pandemi seperti ini, seberapa besar sih peran dari investor domestik? Karena kan kalau kita lihat investor asingnya masih jualan-jualan terus nih. Apakah memang saat ini IHSG kita justru lebih dipengaruhi oleh investor domestik yang menggerakkannya, Pak Andre? Betul. Jadi apa yang kita lihat selama tahun ini, semenjak adanya recovery dari IHSG itu sebenarnya banyak yang menggerakkan adalah investor domestik. Tapi fenomena ini kalau kita lihat nggak hanya terjadi di Indonesia aja ya. Saya ada channel cek dengan rekan saya yang di Malaysia, rekan saya yang di Thailand juga sama kondisinya, di mana investor domestik yang menggerakkan saham di negara-negara tersebut. Jadi ya nggak hanya di Indonesia, di negara-negara tetangga kita di Malaysia dan di Thailand juga sama. Domestik lebih kuat daripada investor asing. Oke. Sudah banyak tadi informasi secara umum terkait dengan keterkaitan antara ekonomi dan saham kita, bursa saham kita. Nah, kalau tadi Pak Andre bilang bulan September ini sepertinya IHSG akan sideways aja. Kira-kira posisi investor atau sikap investor harus seperti apa nih Pak Andre? Apakah masih wait and see untuk bulan September ini, masih tahan dulu, belum masuk dulu, atau justru sudah bisa mulai dicicil dari sekarang kalau mau masuk, Pak Andre? Kalau menurut saya, kalau posisi lagi sideways ini adalah posisi yang bagus untuk kita akumulasi pelan-pelan ya. Jadi begitu saham turun kita beli, gitu. Saat yang bagus kita cicil, tapi jangan masuk sekaligus karena masih ada kemungkinan setelah naik ini akan turun lagi. Gitu. Gitu ya, berarti tadi karena kalau dari hasil survei ada yang beranggapan sepertinya sekarang belum waktunya untuk akumulasi saham dulu. Tapi kalau tadi kata Pak Andre justru waktunya nih dari IHSG yang sedang sideways ini sedikit-sedikit dicicil dulu gitu ya Pak Andre. Nah, kalau kita bicara secara sektoral di tengah tekanan ekonomi yang cukup terasa di Indonesia ini, sektor apa sih menurut Pak Andre yang bisa kita pegang? Saya lihat ada paling nggak 3 sektor yang menarik. Yang pertama adalah perbankan, kedua consumer, ketiga telekom, dan mungkin ada sektor yang ini lebih bervariasi adalah saham-saham yang bisa membawa alpha return. Alpha return adalah saham-saham yang cenderung lebih cyclical, seperti saham yang bergerak di sektor semen, sektor konstruksi, dan juga properti. Itu juga saya lihat sudah menarik karena valuasinya juga cukup murah saat ini. Oke, kalau untuk perbankan kan memang porsinya di bursa saham kita itu yang paling besar ya Pak Andre, tapi belakangan ini ada salah satu sentimen yang mungkin ikut berpengaruh juga ke sektor perbankan terkait dengan revisi Undang-Undang Bank Indonesia. Kalau Pak Andre melihatnya ini akan seperti apa dampaknya ke sektor perbankan, Pak Andre? Saya lihat sih dampaknya bisa dibilang antara netral mungkin malah ke positif, karena sebenarnya kalau kita lihat baca secara detail dari revisi Undang-Undang Bank Indonesia, itu sebenarnya ya ada sisi positifnya juga. Emang banyak yang bilang ini, banyak yang mempertanyakan kenapa independensi BI diintervensi, itu banyak pertanyaan di situ. Tapi selain itu saya lihat banyak sisi positifnya, seperti contohnya pengawasan industri perbankan. Nanti pengawasan industri perbankan, asuransi, multi finance akan dialihkan dari OJK ke BI. Ini menyebabkan nanti BI akan lebih fokus untuk pengawasan perbankan. Sedangkan nanti OJK
akan lebih fokus untuk pengawasan pasar modal. Jadi dengan fokusnya ini mungkin diharapkan nanti seharusnya pengawasan bank akan lebih bagus karena mereka di BI dan OJK masing-masing fokus ke bidangnya masing-masing. Dan juga kita lihat juga yang bagusnya juga di sini BI wewenangnya akan diperluas, jadi nggak hanya untuk menjaga inflasi nilai tukar, BI juga akan punya tanggung jawab untuk membantu pertumbuhan akselerasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik makro Oke. maupun mikro prudensial. Ini kita lihat lumayan itu positif sih karena Mhm. BI akan bisa membantu pemerintah untuk mendanai fiskal defisit saat ini di mana pemerintah memang sangat membutuhkan dana untuk membiayai dampak dari pelambatan ekonomi karena adanya pandemi di COVID-19. Oke.